Satu dari temanku ada yang mencium bau sesuatu yang sangat menyengat, seperti bau kemenyan katanya. Namun saat kami istirahat sebentar untuk melepas lelah, aku dan dua orang temanku melihat sesosok rambut panjang yang berada di atas pohon. Halo semua, dimanapun kalian berada, semoga sehat-sehat dan kembali lagi ke channel YouTube yang terkesan aura-auran, tapi semoga kalian bisa mengambil makna dari dalam setiap konten-kontennya. Kali ini kita bakal ngebahas tentang horor pendakian, kisah mistis pendakian. Dan ada beberapa kiriman, dan setelah saya saring, saya mengambil 2 gunung yang bakal kita ulik kisah mistis yang narasumber alamin. Kisah mistis pertama itu berada di Gunung Sumbing. Gunung yang terletak di Magelang, Jawa Tengah, yang memiliki ketinggian 3000 mdpl dan gunung dari 3 triple S yang terkenal di Pulau Jawa itu memiliki trek yang sangat berat dan biasanya hanya didaki oleh profesional. Namun tidak tahu mengapa aku, Yono, kita maksud di sini sebagai nama samaran, ia mendaki bersama temannya 7 orang yang memiliki keinginan sama seperti para pendaki lainnya, yaitu menapaki kaki di setiap puncak gunung yang berada di Indonesia. Salah satunya Gunung Rinjani yang menjadi impian dari setiap para pendaki Indonesia. Namun tidak tahu saat itu pas tepat posisi pada saat mau menuju malam tahun baru. Mereka bertujuh memiliki keinginan untuk mendaki Gunung Sumbing. Gunung yang biasanya ramai didaki dan ketika malam tahun baru itu lumayan sepi, namun ramai oleh yang tak kasat mata katanya. Waktu itu kami berangkat sehabis sholat Jumat. Kami berangkat dengan 4 motor dengan berboncengan, di mana salah satu dari kami ada yang sendirian. Selama perjalanan kami selalu beriringan, meskipun sempat ada salah satu dari kami yang salah arah karena miskomunikasi. Sebenarnya saat itu badanku, Yono dalam nama samaran, sedang tidak fit karena masih demam yang sebelumnya menjadi penyakit rutinanku karena sering keluar malam. Dan penyakit demam ini belum sembuh, namun sudah memiliki keinginan untuk mendaki gunung. Bahkan aku juga tidak makan sebelum berangkat tuntasnya. Sampai di base camp, kami tidak mau berlama-lama istirahat karena tahu ini bakal memerlukan waktu yang lama. Untuk sampai ke puncak dibutuhkan waktu sekitar 8-10 jam dengan pendakian normal. Karena termasuk salah satu gunung dengan medan yang paling susah dan juga ketinggiannya yang sangat lumayan, tidak banyak orang yang berani mendaki gunung ini. Bahkan waktu itu tidak ada rombongan lain yang bersama kami untuk mendaki Gunung Sumbing. Mungkin rombongan lain sudah mendaki sejak sore, dalam pikiranku. Tak lupa kami berdoa dulu sebelum memulai pendakian. Medan yang berat memang membuat cukup kewalahan menaklukkan gunung ini. Mencapai pos 1 itu terkesan lama dan sangat capek. Kami sempat beberapa kali istirahat hanya untuk mencapai pos 1. Namun untungnya tidak ada masalah apapun, termasuk aku yang sebenarnya belum sehat sekali. Sambil minum tolak angin, aku melanjutkan perjalanan bersama rombongan. Di tengah perjalanan,
salah satu dari temanku ada yang mencium bau sesuatu yang sangat menyengat. Seperti bau kemenyan katanya. Awalnya hanya satu orang yang mencium baunya, tapi lama-kelamaan semua rombongan mencium bau tersebut. Tetapi aku tidak terlalu merasakan. Pikirku ini biasa, seperti gunung-gunung lainnya. Tapi mungkin juga karena aku sedang flu, jadi hidungku mampet dan tidak bisa mencium dengan seperti normal biasanya. Namun kami semua mencoba berpikir positif dan tidak pernah lupa berdoa semoga tidak terjadi apa-apa. Kami melanjutkan perjalanan dan sesekali kami berhenti. Namun saat kami berhenti kali ini, kami sebentar untuk melepas lelah dan bercanda gurau. Namun saat kami istirahat sebentar untuk melepas lelah, aku dan 2 orang temanku melihat sesosok rambut panjang yang berada di atas pohon. Pohon tersebut lumayan tinggi. Kami melihat ke arah atas dan ternyata ada sesosok wanita yang memiliki rambut yang lebih panjang dari badannya. Itu jelas bukan wanita biasa. Logikanya, mana ada wanita yang berada di tengah hutan dan duduk di atas pohon yang tingginya 5 meter. Spontan kami bertiga lari terbirit-birit. 4 orang teman lainnya pun tidak sempat menengok ke arah pohon itu dan langsung ikut kami berlari. Setelah kira-kira cukup jauh, kami berhenti karena napas rasanya sudah mau habis. Lari dalam keadaan capek serta takut dan medan yang begitu terjal membuat kami semua hampir pingsan. Benar-benar tidak ada orang lain selain kami. Mungkin pendaki lain sudah terlelap tidur atau mungkin juga lewat jalur lain karena Gunung Sumbing memiliki beberapa jalur pendakian termasuk jalur Wonosobo. Untuk masalah wanita yang berambut panjang di atas pohon, aku sendiri hanya melihat dari arah samping sehingga tidak terlalu jelas wajahnya. Namun satu dari antara kami bertiga yang melihat wanita itu dengan jelas dan mengatakan wanita itu melihat kita dengan mata yang melotot hampir mau keluar. Aku yang tidak melihat wanita itu masih terbayang panjangnya rambut dan mata yang ganas melihat kami. Dan aku tidak kebayang bagaimana wajah temanku saat itu yang melihat jelas wajah dan bentuk wanita itu. Kejadian misteri pendakian Gunung Sumbing kali ini tak terhenti di sini. Sampai pos 3, kami harus segera membuat tenda karena gerimis datang. Kami mencari tempat yang datar untuk mendirikan 2 tenda. Untungnya, kedua tenda sudah dapat ditegakkan. Puas menikmati puncak Gunung Sumbing, kami beristirahat sejenak sambil membuat mie instan untuk sarapan sebelum turun kembali ke base camp. Saat kembali, kami kembali menuju jalur di mana kami melihat sesosok wanita yang di atas gunung. Dan pikiran hari sebelumnya terbayang lagi di kami. Dan saat itu juga dari turun puncak gunung menuju daerah di mana pohon itu tadi berada, kami tidak menemui satu orang pendaki pun
yang turun dengan rombongan kami. Saat kami melewati kejadian itu, kembali terurang dalam ingatan. Kami merasa merinding meskipun matahari sudah semakin tinggi, dalam artian siang. Saat turun, kami berbarengan bertujuh untuk terus berani menurunkan rasa takut kami agar kami bisa sampai ke base camp. Dan akhirnya kami sampai di base camp siang dan langsung pulang agar bisa menenangkan hati dan pikiran. Sekian cerita dari Gunung Sumbing. Terima kasih. Mungkin cuman itu saja untuk cerita pendakian horor kali ini. Jika ada teman-teman yang memiliki cerita pendakian, boleh komen di bawah atau DM saya via Instagram agar cerita pendakian kalian dapat saya ceritakan dan berbagi cerita kepada teman-teman yang lain. Tonton terus channel ini dan saya berharap sumbangsi dari kalian untuk like, comment, share, dan subscribe agar channel ini terus berkembang. Terima kasih and till next time.